Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan dan pengajaran. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Handrizal Esos MSI NIP 1988-0220-2015-041002 NIDN 10-20-02-8802. Pada saat ini saya merupakan salah seorang dosen pada program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 Ilmu Pemerintahan dan S2 juga dalam bidang ilmu yang sama, yaitu ilmu pemerintahan. Nah, selama menjadi dosen, mata kuliah yang saya ampu adalah dasar-dasar ilmu pemerintahan, metodologi ilmu pemerintahan, teknologi informasi pemerintahan, ekologi pemerintahan, dan metode penelitian kuantitatif. Mata kuliah ini sudah saya asuh secara konsisten sejak tahun 2017. Pada tahun 2015 dan 2016 saya juga pernah mengasuh mata kuliah pemerintahan daerah, mata kuliah etika pemerintahan, dan mata kuliah kebijakan publik. Namun yang menjadi concern saya atau mata kuliah pokok saya itu adalah metodologi ilmu pemerintahan. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang di dalam struktur kurikulumnya diletakkan di semester 3. Mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah wajib asosiasi program studi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah. Nah, mata kuliah metodologi ilmu pemerintahan ini didesain untuk membentuk kemampuan mahasiswa sehingga dapat memahami gejala-gejala pemerintahan, menganalisa masalah pemerintahan, serta memecahkan berbagai problematika pemerintahan secara ilmiah dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan. Oleh sebab itu, di dalam mata kuliah ini dibahas tentang bagaimana memahami, menguji, mengembangkan, dan membangun suatu konsep, generalisasi, dan teori pemerintahan atau teori building. Selain itu juga mengkaji metode dan pendekatan-pendekatan analisa apa saja yang bisa digunakan di dalam menganalisa dan memecahkan problematika pemerintahan yang terjadi di lapangan empiris. Nah, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ada 4 capaian pembelajaran. Yang pertama itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai metodologi ilmu pemerintahan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep dan teori dalam bidang ilmu pemerintahan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dan teori dalam penelitian pemerintahan. Dan yang terakhir itu adalah mahasiswa mampu menyusun usulan penelitian atau proposal penelitian. Nah, untuk mata kuliah metodologi ilmu pemerintahan ini, materi pembelajarannya disusun sebanyak ada 10 materi pembelajaran. Nah, di dalam satu semester ada 16 kali pertemuan, 2 kali itu adalah UTS dan UAS. Nah, di tahun 10 ini adalah materi pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka, sinkronus maupun asinkronus dengan memanfaatkan LMS Moodle. Nah, sisanya 4 lagi itu adalah tugas terstruktur. Oke, materi pembelajarannya terdiri dari yang pertama itu adalah pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan cara memperoleh ilmu pengetahuan. Ini mata kuliah diselenggarakan di minggu pertama. Kemudian di minggu kedua itu ada ilmu pemerintahan sebagai suatu disiplin ilmu. Yang ketiga, perkembangan paradigmatik ilmu pemerintahan. Yang keempat, filsafat ilmu pemerintahan. Yang kelima, analisis konseptual metodologi ilmu pemerintahan. Yang keenam, urgensi metodologi ilmu pemerintahan. Yang ketujuh, metode dalam mempelajari ilmu pemerintahan. Yang ke-8 data dan konsep. Yang ke-9 teori, konsep, dan variabel. Dan ke-10 ada pedoman praktis penelitian pemerintahan. Nah, mata kuliah ini pada semester ganjil tahun akademik 2021-2022 ini dijadwalkan pada hari Kamis pada jam 12.30 hingga jam 15.00. Bobotnya adalah 3 SKS. Nah, di dalam proses pembelajaran, maka indikator penilaian saya itu adalah kehadiran minimal 75%. Nah, kehadiran di sini tidak menjadi bobot penilaian, tapi merupakan syarat untuk mengikuti UTS dan UAS. Jadi, kalau nanti mahasiswa itu kehadirannya di bawah 75%, maka dia secara otomatis tidak bisa mengikuti UTS dan UAS. Nah, kemudian untuk keaktifan selama pembelajaran itu diberi bobot 10%. Tugas itu 20%. Nah, seperti saya ceritakan di awal, ada 4 tugas terstruktur. Nanti saya akan jelaskan secara lebih detail dengan membuka RPS-nya. Kemudian ada ujian tengah semester, itu bobotnya 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot 40%. Nah, media pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah Zoom Meeting yang sudah disediakan oleh fakultas.
Nah, di sini fakultas menyediakan media Zoom meeting, semuanya sudah disetting sesuai dengan jadwal kuliah masing-masing dosen. Nah, sehingga fakultas juga bisa memantau disiplin dosen di dalam memberikan perkuliahan. Nah, selain itu, saya juga menggunakan learning management system, yaitu model Nesia yang saya kembangkan melalui aplikasi free ya, tidak berbayar, dan mahasiswa sudah bisa mengakses di situ. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi LMS, Learning Management System, yang saya manfaatkan. Nah, ini sudah saya isi ya, nanti saya coba lihat materi yang sudah saya paparkan. Di sini ada RPS saya tampilkan dan semua mahasiswa bisa mengakses di sini. Ini kuliah minggu pertama, saya uraikan tadi materinya adalah pengetahuan, ilmu pengetahuan, ini urian materi. Nanti di bawahnya ada bahan yang mereka bisa lihat dan mereka bisa download. Model pembelajaran yang sering saya gunakan itu ada 3. Yang pertama adalah model pembelajaran kooperatif group to group exchange, yang kedua adalah model pembelajaran kooperatif Jigsaw, dan yang ketiga adalah model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Nah, jadi di dalam proses pembelajaran saya menerapkan model student center learning, yaitu jadi filosofinya adalah kampus itu adalah tempat mahasiswa belajar, bukan tempat dosen mengajar. Jadi yang saya tuntut adalah keaktifan dari mahasiswa. Nah, saya lebih bertindak sebagai fasilitator di akhir perkuliahan. Mungkin di tengah-tengah saya akan membimbing mereka dalam berdiskusi, di akhir saya akan menyimpulkan dan mencocokkan apa yang sudah mereka temukan dengan materi yang sudah saya siapkan. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke RPS yang sudah saya susun. Nah, ini adalah RPS-nya dari mata kuliah metodologi ilmu pemerintahan. Ini kode MK-nya adalah IPM 11305. Ini diletakkan di semester 3. Ini merupakan mata kuliah inti. Oke, kita lanjut. Ini saya ingin menjelaskan step by step atau perkuliahan dari minggu ke minggu. Nah, di minggu pertama, maka dari sub capaian pembelajaran mata kuliahnya itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, jadi bahan-bahan kajiannya yaitu pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan cara memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, di minggu kedua kemudian akan dilanjutkan dengan capaian berikutnya, sub capaian berikutnya itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan ilmu pemerintahan sebagai sebuah disiplin ilmu. Dan bahan kajiannya ilmu pemerintahan sebagai disiplin ilmu, di breakdown lagi menjadi definisi ilmu dan syarat-syarat ilmu, ilmu pemerintahan sebagai ilmu, dan mazhab-mazhab atau aliran-aliran di dalam ilmu pemerintahan. Di minggu ketiga, sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan fase perkembangan paradigmatik dari ilmu pemerintahan. Oke, bahannya adalah perkembangan paradigmatik ilmu pemerintahan, atau saya lebih senang menyebutnya dengan istilah state of the art dari ilmu pemerintahan. Materinya, uraiannya diantaranya konsep paradigma ilmu dan ilmu pemerintahan, perkembangan paradigmatik ilmu pemerintahan di tingkat internasional, kemudian perkembangan paradigmatik ilmu pemerintahan di Indonesia maksudnya. Nah, pada minggu keempat, sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu pemerintahan. Nah, tentu saja bahan kajiannya atau materi pelajarannya adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari ilmu pemerintahan. Nah, di minggu kelima, sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami metodologi ilmu pemerintahan. Dengan materinya adalah analisis konseptual dari metodologi ilmu pemerintahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep metodologi, arti penting metodologi ilmu, konsep metodologi ilmu pemerintahan, serta relevansi kajian metodologi ilmu pemerintahan. Pada pertemuan ke-6, sub CPMK yang saya rancang adalah mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana arti penting metodologi ilmu dalam pengembangan ilmu pemerintahan. Nah, sehingga materinya yang saya rancang adalah urgensi atau arti pentingnya metodologi ilmu pemerintahan. Lanjut, di pertemuan ke-7, sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan salah satu metode dan pendekatan dalam penelitian pemerintahan. Nah, jadi materi yang saya rancang ada 3 studi dan 3 pendekatan yang bisa dikombinasikan di dalam mempelajari pemerintahan. Yang pertama itu adalah studi kasus, studi historis, dan studi perbandingan. Sementara pendekatannya ada pendekatan legalistik, pendekatan sistem, dan pendekatan paradigmatik. Nah, sehingga nanti akan dikombinasikan. Jadi di dalam mempelajari atau melakukan penelitian di bidang ilmu pemerintahan, kita bisa menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan legalistik,
ada juga metode studi kasus dengan pendekatan sistem dan metode studi kasus dengan pendekatan paradigmatik. Nah, berikutnya selanjutnya sama, ada studi historis dengan pendekatan legalistik, pendekatan sistem dan paradigmatik, dan terakhir itu adalah studi perbandingan. Nah, jadi perbandingan juga bisa menggunakan pendekatan legalistik, sistem, dan paradigmatik. Nah, setelah menyelesaikan 7 pertemuan, maka di pertemuan ke-8 mahasiswa akan melaksanakan ujian tengah semester, yang di sini tadi bobotnya adalah 30%. Nah, di pertemuan ke-9 setelah UTS, maka kita akan lanjut dengan sub CPMK berikutnya, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan data dan konsep. Sehingga materi yang saya susun itu terkait dengan data dan konsep, mulai dari pengertian data, pengertian konsep, jarak konseptual, dan hubungan antar konsep. Nah, kemudian dari sub CPMK 9 dilanjutkan ke sub CPMK 10 yang merupakan lanjutan dari pertemuan ke-9 tadi, itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara teori, konsep, dan variabel. Hingga materinya itu ada 4 yang saya susun: teori, konsep, variabel, dan konsep operasional. Nah, ini merupakan alat-alat yang akan mereka gunakan di dalam melaksanakan penelitian. Nah, yang ke-11 itu sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan pedoman praktis penelitian ilmu pemerintahan. Jadi saya coba merancang sebuah bahan di mana ada langkah-langkah praktis yang bisa mahasiswa manfaatkan dalam melakukan, atau yang bisa mahasiswa jadikan pedoman di dalam melakukan penelitian pemerintahan. Nah, bahan kajiannya adalah pedoman praktis penelitian pemerintahan. Nah, yang ke pertemuan dari pertemuan ke-12, 13, 14, dan 15 ini adalah tugas terstruktur. Di pertemuan ke-12 itu tugas yang diberikan itu mempunyai tujuan atau bertujuan untuk supaya mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep dan teori yang berhubungan dengan kajian ilmu pemerintahan. Oke, jadi supaya mahasiswa bisa mampu mengidentifikasi konsep-konsep apa saja, teori-teori apa saja yang memang berhubungan dan mungkin bisa digunakan di dalam penelitian pemerintahan. Nah, tugasnya itu adalah berbentuk mapping literatur atau pemetaan literatur ya, bisa itu konsep dan teori ya, baik itu konsep dan teori yang berhubungan dengan kajian ilmu pemerintahan. Nah, nanti tugas ini akan dikumpulkan melalui LMS ya, Learning Management System Modelnesia, yang sudah saya siapkan. Nah, di pertemuan 13 masih juga dengan tugas terstruktur. Tujuannya adalah mahasiswa mampu mengoperasionalkan konsep untuk keperluan penelitian. Nah, jadi tugasnya adalah membuat konsep operasional dan menurunkan konsep operasional tadi menjadi pedoman wawancara ataupun kuesioner. Nah, biar bisa lebih aplikatif. Nah, kemudian di pertemuan ke-14 dan ke-15, maka tugasnya adalah mulai menyusun usulan penelitian. Nah, ini tentu saja berdasarkan pedoman penulisan usulan penelitian dan skripsi yang sudah ditetapkan oleh fakultas. Di pertemuan ke-15 masih dengan tujuan yang sama, materinya juga sama, tugasnya juga sama, yaitu menyusun UP, dan ini dilakukan melalui bimbingan intensif. Nah, jadi mahasiswa boleh bimbingan baik di jam sebagaimana ditentukan di jam kuliah pada hari Kamis jam 12.30 hingga jam 3 maupun di luar jam tersebut. Nah, di pertemuan terakhir maka adalah ujian akhir semester. Nah, pada ujian semester ini tugas yang mereka kumpulkan adalah harus berupa usulan penelitian atau proposal penelitian secara lengkap. Nah, itu yang bisa saya gambarkan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu terutama mata kuliah pokok yaitu metodologi ilmu pemerintah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.